Ya, shalom saudara-saudaraku ini berkati oleh Tuhan. Ya, sebelumnya saya baca dulu, ini ada komentar dari Erna tadi, ya, Ernawati. Benar ya Tuhan, hanya Engkau saja yang mengerti. Kami anak-anak-Mu, segala pergumulan kami, Engkau tahu, dan biarkan kami selalu menjaga hati untuk merasakan kebaikan-Mu. Apapun saat ini kami alami, tetap Engkau baik bagiku. Amin. Ya, satu perkataan iman yang sangat disukai oleh Tuhan adalah seperti itu. Dapat mengucap syukur dalam segala hal. Itu namanya mengucap syukur dalam segala hal. Ada banyak anak-anak Tuhan bisa mengucap syukur ketika dia diberkati dalam segala hal. Ya, ada banyak anak-anak Tuhan katakan Tuhan Yesus hebat ketika segala sesuatunya ready, saudaraku. Ya, tetapi ketika satu kali mereka mengalami ya yang namanya krisis, ya, apakah krisis keuangan, apakah krisis kesehatan, apakah krisis macam-macam, saudara, apakah mereka masih sanggup mengatakan Yesus dahsyat? Haleluya. Itu sebabnya kalimat itu saya yakinkan adalah perkataan iman yang begitu luar biasa. Benar ya Tuhan, hanya Engkau saja yang mengerti kami anak-anak-Mu. Segala pergumulan kami Engkau tahu, dan biarkan kami selalu menjaga hati untuk merasakan kebaikan-Mu. Apapun saat ini kami alami, tetap Engkau baik bagiku. Haleluya, praise the Lord. Ya, tentunya seperti itu saudara ya. Ada musim-musim yang Tuhan buat bagi kita. Ya, jadi jangan kecil hati. Kita harus tetap bersyukur, percaya kepada Tuhan karena Tuhan Yesus itu baik. Haleluya, praise the Lord. Ya, saudara-saudaraku, pagi hari ini kembali kita akan menerima pengajaran. Namun sebelumnya, Pastor Daud mohon maaf ya karena kemarin tidak ada live karena ada undangan tiba-tiba melayani di Sentul, Jawa Barat ya, di Bogor. Lalu pagi-pagi sekali harus ke sana karena jauh ya, dari pagi sudah harus standby di sana. Ya, itu sebabnya Pastor Daud tidak bisa adakan ibadah, tapi pagi hari ini kembali bisa menjumpai saudara. Puji Tuhan. Ya, beberapa pengajaran yang lalu tidak jauh beda dari apa yang dikatakan oleh Ernawati bahwa semua musim dalam hidup kita, semuanya itu tidak lepas dari kendali Tuhan. Tetapi berbahagialah orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan, sebab dia akan melihat bagaimana Tuhan membebaskan anak-anak kerajaan Allah, meluputkan anak-anak Tuhan dalam setiap persoalan. Bahkan seperti judul saya tulis di situ ya, menjadi penentu arah bagi dunia. Ya, pagi hari ini Pastor Daud memberikan tema kita menjadi penentu arah bagi dunia. Nah, saudara, kadang-kadang memang mengikut Tuhan itu tidak selalu enak, saudaraku, tidak selalu enak. Tetapi dalam situasi yang tidak enak ini sebenarnya kesempatan, ya, kesempatan Allah berikan, Tuhan berikan kepada kita untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang dahsyat. Sekali lagi, apapun yang saudara alami saat ini, terkadang itu diizinkan Tuhan untuk membuktikan kepada dunia bahwa orang-orang yang percaya, orang-orang yang mengandalkan Tuhan, haleluya, ya, akan Tuhan beri kesempatan, Tuhan bawa ke dalam situasi yang luar biasa sehingga dunia percaya bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang dahsyat. Praise the Lord. Ya, pada pagi hari ini saudara, kita akan buka Alkitab kita. Silakan saudara ambil ya. Pastor Daud berharap saudara segera mengambil Alkitab saudara, ya. Praise the Lord. Ya, kita buka dari Matius pasal yang ke-8, Matius pasal yang ke-8. Kalau saudara perhatikan pengajaran demi pengajaran ya, kemarin itu kita buka terakhir kalau tidak salah itu jemaat di Philadelphia ya. Jemaat di Philadelphia bagaimana di sana di ayat-ayat terakhir itu dikatakan aku akan meluputkan mereka di hari-hari di hari-hari pencobaan, saudaraku. Ya, orang-orang yang berkenan di hati Tuhan itu tidak mungkin dibiarkannya sendiri. Tuhan pasti akan membuat satu pertolongan, ya. Dalam musim kelaparan Tuhan akan membuat pertolongan seperti Nabi Elia, saudara, di gunung di tepi Sungai Kerit, bagaimana burung-burung gagak datang untuk membawa daging. Dan
Masa sulit apapun yang akan kita hadapi di depan, jangan takut saudara, karena semuanya itu adalah waktu Tuhan. Ya, tidak ada sesuatu pun di dalam dunia ini yang terjadi tanpa sepengetahuan Tuhan. Dan Pastor Daud berani katakan bahwa semua yang terjadi di dalam dunia ini, itu semuanya skenarionya Tuhan, saudaraku. Ya, iblis nggak bisa buat apa-apa. Kalaupun iblis merancangkan sesuatu yang jahat, itu tunggu kalau Tuhan katakan silakan kamu kerjakan. Itu bukan berarti Tuhan mengizinkan anak-anaknya binasa, tapi Tuhan sudah buat proteksi perlindungan lebih dulu, sehingga ketika iblis kuasa kegelapan melakukan goncangan atas dunia ini, tetap anak-anak kerajaan Allah itu akan berdiri teguh seperti Ibrani pasal 12 katakan. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja tetapi langit juga. Ya, dan di ayat itu berkata agar terlihat bahwa mana yang tidak tergoncangkan. Sebab orang-orang yang hidup dalam kerajaan Allah tidak akan tergoncangkan. Mereka akan tetap berdiri teguh menjadi orang-orang yang kuat. Haleluya. Matius pasal yang ke-8 ayat 23 saudara sampai ke-27. Ya, kita lihat bagaimana Tuhan Yesus mempertontonkan keajaibannya saudara. Haleluya. Saya akan baca buat saudara. Matius pasal 8 ayat 23 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu. Ayat 23 ya. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikuti dia. Lihat ya. Perjalanan Yesus dengan murid-muridnya ini bukanlah sesuatu yang kebetulan, tetapi Tuhan punya program, Tuhan punya rencana saudara, tapi murid-muridnya tidak tahu mau kemana dan akan apa yang terjadi di tengah jalan atau di tengah lautan, tidak mengerti murid-muridnya. Tapi Yesus sebagai penguasa alam semesta ini, tapi Yesus sebagai pemilik dunia ini saudaraku, dia tahu akan apa yang akan terjadi di tengah-tengah laut nanti saudara. Ayat 23, lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikuti dia. Sekonyong-konyong, saudara perhatikan ayat 24. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi, perhatikan ayatnya, tetapi Yesus tidur. Nah ini ceritanya singkat sekali. Kalau Pastor Daud perpanjang begini saudara. Ya. Ayat 23, lalu Yesus naik ke perahu, ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikuti dia. Pasti sudah ada diskusi dan perbincangan. Ayo ikut saya, kita akan ke seberang sana. Pasti mereka sudah ada pembahasan. Lalu setelah kapal itu jalan, ya ketika perahu itu berjalan di tengah danau saudara, di tengah air itu, haleluya. Nah, Yesus sudah ada di buritan kapal. Di sini tidak diceritakan, tetapi di ayat lain di kitab lain, ya di kitab Markus, kitab Lukas itu diceritakan. Tapi Pastor Daud ambil yang singkat saja dari kitab Matius. Ya, jadi ketika kapal itu sudah berjalan, sudah berlayar, saudara, itu Tuhan Yesus tidur, ya di dak perahu itu. Atau kalau perahunya enggak terlalu dalam, ya ada satu cekungan di perahu itu, dia tidur di situ. Lalu murid-muridnya berjaga-jaga, saudara. Ayat yang ke-24 ini berkata begini. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Apa hubungannya saudara? Apa hubungannya dengan Yesus tidur dan tiba-tiba sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, perhatikan baik-baik. Pernahkah kita melihat ya ketika ada seorang ibu sedang menidurkan anaknya, ya pernah ibu-ibu ini biasanya kalau dia di desa-desa atau di kampung-kampung saudara, kalau dia lagi ingin menidurkan anaknya, dia pasti mengambil kain sarung lalu menggantungkannya di langit-langit rumah atau di manalah atau di kayu begitu. Lalu dia kasih karet ban, kemudian anaknya ditidurkan di sarung itu, saudara. Dan itu disebut ayunan, ya, ayunan tidurnya bayi. Nah lalu biasanya anak ini kalau dia mau tidur itu ayunan digoyang-goyang, saudara, diayun-ayun, digoyang-goyang, diayun-ayun, sehingga anak ini tertidur, saudaraku.
Nah, lalu kalau sudah ayunannya itu tadi mulai bergoyang ya ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang, lama-lama perlahan-lahan itu ayunannya mulai berhenti. Lalu ketika anak ini dibekap sama sarung itu saudara dan ayunan itu berhenti, pastilah dia merasa gerah. Ya, kemudian dia mulai gelisah. Lalu anak bayi ini menangis, kemudian orang tuanya tahu, dia datang lagi ke ayunan itu, lalu diayun-ayun lagi ini bayi, kemudian bayi ini pun nyaman tidurnya. Kenapa saudara? Karena bayi ini ketika dibekap sama sarung di dalam tentu hawanya panas. Jadi ketika diayun saudaraku, dia akan bersinggungan dengan angin. Makanya ketika diayun begini, suhu tubuhnya mulai adem lagi, lalu dia mulai merasa nyaman dan tidur lagi saudaraku. Nah, ketika saya baca ayat ini bukanlah suatu kebetulan saudaraku. Ya, sebenarnya Yesus itu sudah sangat lelah melayani. Ya, sudah letih. Dalam kemanusiaan Yesus, ya, dia pernah lapar, dia pernah haus, ya, dia pernah juga saudaraku mengalami yang namanya puasa, ya. Dia pernah tahu apa rasanya sakit, dia tahu saudaraku. Dan ketika dia sudah lelah melayani, dia tahu juga apa yang disebut dengan ngantuk, saudaraku. Ya, dalam pelayanan ini ya. Lalu ketika Yesus begitu sudah naik kapal, dia mengambil kesempatan tidur. Nah, seperti ilustrasi yang saya katakan tadi, kalau kapal itu berjalan dengan tenang saja, ada banyak orang di situ, ada murid-muridnya mengelilingi dia, pasti hawanya panas. Ya mungkin saudara ketika ngebaca ini dan Pastor Daud menjelaskan, sedikit agak lucu, tapi seperti itulah di hadapan Tuhan. Ya. Ayat yang ke-24, sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Nah, satu ayat ini dua-duanya terjadi. Di mana Yesus sedang tertidur, sekonyong-konyong katanya. Kenapa tidak ditulis tiba-tiba, tapi sekonyong-konyong, perlahan-lahan saudaraku. Tiba-tiba ada angin yang mengamuk. Saudaraku, di mata murid-murid Yesus ini adalah bencana, saudara. Di mata murid-murid Yesus ini adalah ujian. Di mata murid-murid Yesus ini adalah tantangan, ya. Dan ini bisa dikatakan bahaya, saudaraku. Tapi mereka tidak masuk di dalam pemikiran Tuhan, ya. Mereka tidak masuk di pemikirannya Tuhan karena Tuhan itu sudah terlalu lelah. Ya, dengar baik-baik. Kalau kapal itu berjalan pelan, gak ada angin. Pertama, kapalnya gak akan bergerak, saudaraku. Ya, dia lama sampainya. Kedua, Tuhan buat dari pelan-pelan anginnya, lama-lama semakin kencang. Ada dua yang didapat di sana. Satu, kapalnya itu semakin cepat akan berlayar, saudara. Kedua, kapalnya itu semakin kena goncangan karena ombak pun semakin kencang. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, momen ini di mata murid-muridnya adalah bencana. Momen ini di mata murid-muridnya adalah satu masalah besar gitu ya. Karena mereka semuanya ada di dalam kapal bersama-sama dengan Yesus. Lalu kapal itu sudah kemasukan air. Tapi buat Yesus beda saudara. Karena dia sudah ngantuk. Karena dia sedang tidur dan dia dikelilingi murid-muridnya di perahu itu dan gak ada angin. Buat dia butuh yang namanya tidur nyenyak, saudara. Jadi di alam pikiran Yesus itu, kalau saya ikuti, Tuhan sengaja mengundang angin itu sekonyong-konyong agar perahu itu bisa bergoyang-goyang, saudara. Sama seperti anak-anak tadi yang diayun itu di ayunan. Ketika dia mulai tenang dan dia mulai gerah, itu anak itu gelisah dan tidak bisa tidur. Lalu ibunya datang diayun lagi agar angin pun menerpa ayunan itu sehingga anak itu mulai tidak gerah dan dia mulai merasa adem lagi, lalu sedikit agak ada goyangan saudara dan anak itu bisa tertidur nyenyak. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, sometime dengar baik-baik ya. Yesus ini bukan secara kebetulan dia sedang tertidur, angin itu datang. Sekali lagi dengarkan baik-baik saudaraku. Tidak ada yang secara kebetulan terjadi dalam dunia ini. Dan Yesus sebagai penguasa alam saudara, dia panggil angin itu untuk menggoyang perahu itu agar dia merasa nyaman saudara. Dan itu juga terjadi buat kita. Bagi murid-muridnya ini adalah suatu goncangan yang menakutkan. Tetapi bagi Tuhan tidak saudara.
Dan pada hari-hari terakhir ini pun banyak sekali akan Tuhan izinkan anak-anak Tuhan mengalami yang namanya ya sekonyong-konyong katanya. Ada badai, ada pencobaan, ada tantangan, ada banyak hal-hal yang menakutkan mungkin di depan kita saudara. Dan mungkin sedang kita hadapi. Tapi percayalah kalau Tuhan Yesus aja sebagai Tuhan menggunakan hal itu untuk membuat dia bisa nyenyak tidur saudaraku. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, percayalah saudara, Tuhan tidak akan tinggalkan kita sendirian. Tuhan akan membuat persoalan itu menjadi satu berkat yang besar bagi kita. Haleluya, praise the Lord. Nah kadang-kala ketika kita tidak bisa masuk ke dalam pemikiran Tuhan, kita rasa memang ini sesuatu yang menakutkan. Tetapi percayalah saudaraku, percayalah sekali lagi. Enggak mungkin Tuhan membiarkan alam ini akan membinasakan dia. Enggak mungkin saudara. Inilah yang dikatakan anak-anak kerajaan Allah akan menjadi penentu atas dunia ini. Haleluya. Selama Yesus ada di dalam kita, selama Yesus menyertai kita saudaraku, dia akan melakukan mujizat-mujizatnya. Memang awalnya seperti menakutkan. Enggak mungkin kita saudaraku bisa membuktikan kepada dunia bahwa Allah kita itu dahsyat. Dengan tidak adanya persoalan, nggak mungkin. Simpson, saudaraku, ketika matanya sudah dibutakan, tapi dia berdoa terakhir sekali dan dia minta kekuatan daripada Tuhan, maka bangsa-bangsa Palestina, Filistin itu melihat bahwa Allah yang disembah oleh Simpson itu benar-benar Allah yang hidup, saudaraku. Dan dia berdoa dan dia hancurkan tempat di mana orang-orang sedang mempertontonkan dia, ya. Menara itu, gedung besar itu saudara, hancur berkeping-keping, bahkan ribuan orang mati bersama-sama dengan Simpson. Sehingga sejarah ini dicatat bagaimana Simpson beriman kepada Tuhan. Bagaimana dengan Sadrak, Mesak dan Abednego saudara? Ya, raja-raja di sana tidak akan melihat bahwa Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego itu adalah Allah yang dahsyat. Enggak mungkin. Kalau Sadrak, Mesak dan Abednego tidak menghadapi yang namanya perapian 7 kali lebih besar daripada yang biasanya. Tapi ketika mereka menghadapi itu saudaraku, Tuhan Yesus ada di tengah-tengah mereka. Dan mengertilah raja itu saudara. Sehingga Allah yang mereka sembah itu, Allah yang disembah oleh Sadrak, Mesak dan Abednego itu menjadi disembah oleh mereka. Haleluya, praise the Lord. Ya, ada banyak lagi saudara persoalan-persoalan kalau kita lihat bagaimana nabi-nabi Tuhan, Musa menghadapi laut Teberau, lalu dengan nama Yahweh saudaraku, dia letakkan tongkatnya di atas laut Teberau itu dan laut Teberau itu pun terbelah dua. Jadi saya mau katakan pagi hari ini saudaraku, apapun yang saudara hadapi, apapun tantangan yang sedang terjadi dalam hidup kita saudaraku, jangan pernah takut karena itu sebenarnya menjadi satu kendaraan buat kita. Tuhan jadikan untuk mengangkat hidup saudara. Sekali lagi, apapun yang terjadi dalam hidupmu, jangan pernah kau takut, jangan kau pernah mundur, hadapi saudara. Justru itulah yang akan menjadi kendaraan buat kita untuk menjadi berkat atas bangsa-bangsa. Praise the Lord. Ibrani pasal 12 berkata saudaraku, bahwa satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, tapi langit juga. Harus terjadi yang namanya goncangan. Baru teruji mana orang-orang yang berdiri dalam kerajaan Allah, mana yang tidak saudaraku. Haleluya. Jadi dengar baik-baik, ayat 24, sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan tolonglah kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu pun menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ya, ayat yang ke-27 ini lihat. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat. Dunia akan melihat ketika kita sedang menghadapi badai apapun, dan badai itu semuanya tidak ada artinya saudara. Dan dunia melihat bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang dahsyat. Haleluya saudaraku. Ya, jadi kata sekonyong-konyong tadi itu sebenarnya Tuhan yang mengadakan saudara. Tuhanlah yang memfasilitasi. Tuhanlah
yang punya proyek di situ. Tuhanlah yang memprogram itu, saudaraku. Ya, jadi itu bukan satu bencana atau serangan yang akan membinasakan mereka. Tapi Yesus membutuhkan angin itu agar dia bisa beristirahat dan kapal itu bisa cepat sampai ke tujuan, saudaraku. Haleluya. Terkadang masalah Tuhan izinkan dalam hidup kita agar kita bisa berlari cepat. Kadang-kadang masalah, saudaraku, Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita agar kita naik, saudaraku, agar kita semakin maju dan agar kita semakin percaya bahwa Tuhan Yesus itu hidup, saudaraku. Haleluya. Nah, sebenarnya ini juga yang terjadi dalam kitab Yunus. Yunus 1 ayat 17 ya. Ketika Yunus dilemparkan ke dalam air lalu redalah semua badai dan topan itu. Lihat ayat yang ke-17 saya akan bacakan buat saudara. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam atas penentuan Tuhan. Jadi sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut itu atas penentuan Tuhan. Haleluya, praise the Lord. Jadi saudaraku yang berkati oleh Tuhan, bangunlah imanmu, ya, bangunlah imanmu dan bangkitkan rohmu, saudaraku. Apapun persoalan yang kita hadapi hari-hari ini, bilang sama Tuhan, Tuhan, teguhkan hambamu, teguhkan hatiku, buat aku bisa melihat bahwa segala sesuatu yang terjadi ini adalah rencana Tuhan. Ini adalah penentuan Tuhan. Ini adalah desainnya Tuhan. Ini adalah kendaraan yang Tuhan beri buat saya. Sehingga dalam kesempatan ini aku bisa diberkati, dalam kesempatan ini aku bisa bergairah, dalam kesempatan ini aku bisa melihat jalan baru, dalam kesempatan ini aku bisa melihat pertolongan Tuhan. Haleluya. Jadi jangan jadi anak-anak Tuhan itu cengeng, saudaraku. Ya, kita berdoa, saudara, agar kita tidak mendapatkan persoalan, tidak mendapatkan ujian, saudaraku. Salah besar. Karena semua yang terjadi dalam hidup kita ini Tuhan tahu. Kapan kita diizinkan Tuhan untuk menghadapi persoalan itu Tuhan tahu. Ya, kapan kita diizinkan Tuhan untuk menghadapi persoalan itu semuanya adalah waktunya Tuhan. Jadi Tuhan tahu bahwa sebenarnya seperti yang firman Tuhan katakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. So, semua yang kita hadapi itu jelas itu Tuhan izinkan agar kita melihat betapa dahsyatnya Tuhan itu. Haleluya. Ya, saya akan ambil lagi sampel, saudara, dari kitab Kejadian 26 ayat 1 sampai 3, bagaimana Ishak, ya, ketika dia sedang ada di Gerar, saudaraku, ya, di daerah orang Filistin, dan pada saat itu terjadi kelaparan besar. Ya, kelaparan di sini ini sama aja dengan banyak hal, masalah dan persoalan yang kita hadapi. Saya tidak tahu kelaparan apa yang terjadi dalam hidup saudara. Saya tidak mengerti kelaparan seperti apa yang sedang saudara hadapi belakangan ini, saudaraku. Tapi percayalah, justru kalau kita mengandalkan Tuhan, di saat masa-masa kelaparan itu terjadi dalam hidup saudara, di saat pencobaan itu terjadi, pakai kacamatanya Tuhan. Pakai, saudaraku, ya, cara melihatnya Tuhan. Jangan dengan cara kita melihat. Sama seperti yang saya katakan tadi di awal, saudara. Ketika sekonyong-konyong datanglah angin topan itu, saudaraku. Sekonyong-konyong, bukan mendadak tiba-tiba. Sekonyong-konyong. Bagi murid-muridnya itu adalah satu bencana. Tapi bagi Tuhan itu membuat dia semakin nyenyak tidur, saudaraku. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita itu adalah kesempatan yang Tuhan buat dalam kita agar kita melihat, saudaraku, agar kita bisa menikmati berkat Tuhan. Ini dia, saudaraku, ya. Semua persoalan apapun, tantangan yang kita hadapi sekarang ini kesempatan buat kita agar kita melihat bagaimana besarnya berkat-berkat Tuhan. Haleluya. Ya, sama seperti si Ishak ini, saudara. Ketika di Gerar ini terjadi kelaparan panjang, sudah jelas, musim kemarau panjang, sudah jelas terjadi kelaparan, saudara. Tetapi dia mau lari ke Mesir. Lalu dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan bilang apa? Jangan Ishak, kamu tidak boleh pergi ke Mesir, tapi tetaplah di tempat di mana aku akan menunjukkan kepadamu. Lalu Tuhan bilang, kamu tetap di sini.
Ya, saya akan baca ayat pertama. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Ayat yang ketiga, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Justru ketika Gerar ini terjadi musim kemarau panjang dan kelaparan, Tuhan suruh dia di situ untuk stay. Aku berjanji aku akan memberkati engkau. Coba, aku akan memberikan negeri ini kepadamu. Dengan cara apa, saudaraku? Haleluya. Justru di ayat 6 dan 7, ya, Ishak menabur. Haleluya. Dia mengerjakan bahkan investasi di tempat yang orang-orang sudah pada kabur. Justru ketika dia percaya, saudaraku, bahwa Tuhan yang disembah itu memberkati pekerjaannya, menyertai dia. Tuhan buat dia berhasil. Bagi orang lain tidak mungkin, tapi buat Tuhan mungkin, saudaraku. Sehingga Ishak menabur, bahkan semua benih-benih yang dia tabur itu, semuanya hidup dan tidak ada yang gugur. Bahkan hasilnya, saudara, melimpah-limpah. Sehingga orang-orang membutuhkan makanan dan beli kepada Ishak. Tidak lagi beli dan belanja ke Mesir. Dan Ishak menjadi supplier makanan bagi orang-orang di Palestina, di Filistin itu. Dan banyak orang menjual harta benda mereka dan menukarkan dengan gandum yang mereka butuhkan. Dan Ishak menjual seperti apa yang Ishak mau. Sehingga Ishak banyak memiliki tanah, Ishak banyak memiliki emas dan perak, Ishak banyak memiliki harta yang tadinya dimiliki oleh orang-orang Filistin dan sekarang berpindah kepada Ishak hanya karena Ishak taat kepada apa yang Allah perintahkan, sehingga dia menabur di Gerar sekalipun musim kemarau, saudaraku. Kadangkala kita ketika kita menghadapi persoalan masalah, pencobaan yang sedang kita hadapi, saudaraku, ujian iman kita, saudara, kita langsung drop, kita langsung kalep, kita langsung melihat gelap semuanya. Padahal saudaraku sama seperti Ishak, dan ketika dia melihat semuanya itu tandus, padang belantara karena musim kemarau panjang. Tapi dia tidak menggunakan matanya karena matanya pasti akan mempengaruhi tubuhnya. Tapi dia menggunakan mata rohaninya dia, saudara. Tuhan, aku percaya Tuhan. Sekalipun aku melihat tidak ada lagi petani-petani di sini yang mau menanam, bahkan menabur, bahkan untuk menyemai tanaman bahkan gandum apapun. Tapi aku akan melakukannya di dalam nama Tuhan Yesus. Saudaraku yang berkati oleh Tuhan, perhatikan baik-baik. Di tengah-tengah engkau menghadapi ujian pencobaan, saudaraku. Haleluya. Persoalan apapun sekali lagi yang kita sedang hadapi. Mari pakai kacamatanya Tuhan. Karena Tuhan yang mendesain semuanya itu. Saya percaya ada satu jalan, ada satu pintu yang di dalam persoalanmu itu adalah jalan berkat, saudaraku. Sekali lagi, di tengah-tengah persoalan yang saudara hadapi, yang kita hadapi, saudaraku, perhatikan baik-baik. Mari pinjam kacamatanya Tuhan. Dan perhatikan baik-baik. Tuhan sebenarnya sudah siapkan ada satu jalan keluar, ada satu pintu gerbang berkat anugerah. Dan jalan itu untuk membuat kita keluar bukan tanpa makna, tapi jalan itu juga yang akan membuat saudara diberkati dalam persoalan itu, saudaraku. Haleluya. Ada banyak orang tidak mengerti, tetapi ketika Tuhan singkapkan, saudaraku, baru orang-orang tahu ternyata di masa-masa krisis itu, di masa-masa persoalan dihadapi itu, justru ada banyak orang menjadi diberkati dengan luar biasa. Selama ini dia tidak tahu pekerjaan apa yang mau dia kerjakan. Selama ini tidak tahu solusi apa yang harus dia lakukan. Tapi justru karena lewat masalah itu, saudaraku, dia jadi dapat proyek. Justru karena lewat masalah itu, dia jadi punya bisnis. Karena masalah itu, dia jadi punya usaha. Karena masalah itu, dia akhirnya punya apapun yang dia butuhkan, saudara. Praise the Lord. Kadangkala Tuhan izinkan masalah terjadi dalam hidup kita, agar kita berubah, saudaraku, agar kita memaksakan sesuatu yang tadinya kita biasa-biasa saja, tapi Tuhan menyuruh kita untuk melakukan sesuatu yang baru.
Tuhan menyuruh kita untuk melakukan sesuatu yang baru. Bukan selama ini yang saudara tahu. Kalau saudara tahu apa yang selama ini yang saudara bisa kerjakan ketika pencobaan itu datang, itu artinya Tuhan tidak berkenan di situ. Tuhan sedang menunjukkan kepada kita dengan cara itu ada jalan baru. Ada sesuatu yang baru yang saudara bisa kerjakan. Dan lewat jalan itu saudara pasti akan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Itu sebabnya saya katakan tadi ya, berdasarkan Matius 8, 23 sampai 27, bagaimana Yesus mengajak murid-muridnya naik perahu dan pergi ke tujuan ke seberang sana, saudara. Tetapi di tengah jalan itu Tuhan buat sekonyong-konyong ada angin topan, angin badai, saudaraku. Haleluya. Muridnya ketakutan. Muridnya berkata, Yesus bangunlah karena kita akan binasa. Tapi Tuhan dengan sederhananya dia berkata begini. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Jadi dalam setiap persoalan kita Tuhan bilang, mengapa kamu takut hai engkau yang kurang percaya? Haleluya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu pun, maka danau itu menjadi teduh sekali. Saudaraku, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, kendalinya itu ada di kita. Kendalinya itu ada di kita. Tetaplah berdiri, tetaplah percaya. Tuhan Yesus sedang mempersiapkan jalan yang baru bagi kita, saudaraku. Haleluya. Seperti lagu pujian berkata, Dia buat jalan saat tiada jalan. Yes. Jadi Tuhan buat jalan saat tiada jalan, saudaraku. Ada jalan keluar. Apapun persoalan saudara, pasti ada jalan keluar. Karena lewat persoalan masalah itu, saudara akan melihat bagaimana Tuhan Yesus dahsyat, bagaimana Tuhan Yesus sanggup memberkati saudara di tengah-tengah persoalan dunia ini. Itulah yang kemarin kita baca di kitab Philadelphia, jemaat Philadelphia, saudaraku, di Wahyu pasal 3, saudara. Ya, Wahyu pasal 3 atau sebentar ya, Pastor Daud tegaskan lagi, ya. Haleluya, praise the Lord. Ya, Wahyu pasal yang ketiga, ya saya akan baca ini sebelum kita akhiri. Ayat Wahyu pasal ketiga ayat yang ke-10, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Haleluya. Orang-orang yang bersungguh hati, orang-orang yang percaya kepada Tuhan akan diluputkan, saudaraku. Sekali lagi tetap semangat, andalkan Tuhan. Selalu ada jalan keluar di tengah-tengah masalah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.